إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Pada malam liburan ini seperti biasanya ya syabab, insyaallah kita akan meneruskan pelajaran kita, yaitu berkaitan dengan akhlakul karimah. Dan kita tentunya masih di dalam kitabul khusumah, dan bab yang akan kita pelajari hari ini adalah babul furs, babu al-furs, fahasya al-furs. Al-fursu ya syabab dapat berartikan kata-kata yang kasar, atau kata-kata yang buruk, atau kata-kata yang menyakitkan, atau bisa juga al-fursu itu berupa kata-kata yang kotor, bisa bermaknakan kata-kata yang kotor, bisa juga berupa perbuatan, bisa juga berupa perbuatan. Namun pada malam hari ini insyaallah kita menitik beratkan kepada kata-kata yang kasar atau kata-kata yang buruk yang menyakitkan. Pelajarannya di situ insyaallah. Dan hadisnya ada 4 buah hadis yang dapat Ustaz kumpulkan di sini, dan hadisnya pendek-pendek, enggak panjang. Kita mulai dari hadis pertama. An Anasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma kana al-fursu fi syai'in illa syanah wa ma kana al-haya'u fi syai'in illa zanah, rawahu Tirmidzi wa sahahahu al-Albani. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah kekasaran pada sesuatu itu kecuali kekasaran menyebabkan sesuatu itu jelek. Yaitu kita berperilaku kasar misalnya, atau mengungkapkan kata-kata yang kasar di hadapan saudara kita, walaupun tujuannya baik atau bagus sebenarnya, yaitu tujuannya misalnya menasihati, tetapi ternyata kita menggunakan kata-kata yang kasar, yang menyakitkan, maka akhirnya kata-kata yang kasar itu menyebabkan nasihat kita menjadi kurang baik, menjadi jelek, nggak bagus. Kemudian Nabi menambahkan, wa makanal haya'u fi syai'in illa zanah, dan tidaklah malu itu ada pada sesuatu, perbuatan hadiah atau perkataan hadiah, kecuali malu itu akan menyebabkan dia itu bagus tampaknya, yaitu sesuatu yang muzayyan atau sesuatu yang dinamakan dengan zina, yaitu sesuatu yang bagus. Jadi kalau malu kebalikan dari kasar. Dan betul ya saudara, ya, malu itu merupakan kebalikan dari sikap yang kasar atau kata-kata yang kasar. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita bisa membuktikan seperti itu. Apabila kita ngomong kasar kepada kawan kita, omongan, tiba-tiba misalnya datang ustaz belakang kita, langsung malu kan? Kalau tahu dia ustaznya ada sejak awal, dia nggak akan ngomong kasar. Kenapa? Karena dia malu. Maka malu ini dapat juga dia menjadi kebalikan dari kata-kata yang kasar, budi pekerti yang kasar, dan kelakuan yang kasar, dan macam-macam. Hadis berikutnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Qalat
atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam unasun minal yahud faqalu assalamu alayka ya Abul Qasim qala wa alaikum qalat Aisyah qultu bal alaikumussalam wal-lam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aisyah la takuni fahisyah faqalat ma sami'ta ma qalu faqala awalaysa qad radadtu alaihim alladhi qalu qultu wa alaikum rawahu Muslim. Ini hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekumpulan atau beberapa orang dari orang-orang Yahudi. Di Madinah kan ada orang Yahudi kan? Jadi datang kepada Nabi Muhammad SAW sekumpulan atau satu rombongan orang-orang Yahudi. Kemudian mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, Assalamualaikum. Ya Assalamualaikum ya Abul Qasim. Assam artinya adalah kecelakaan. Assamu artinya adalah kecelakaan, sesuatu yang celaka. Kemudian Nabi Muhammad SAW, beliau dengar ya sahabat, beliau dengar, ya kan? Biasanya orang Yahudi ketika mengucapkan Assalamualaikum, mereka tidak menjelaskannya, yaitu seakan-akan mengucapkan Assalamualaikum, seakan-akan mengucapkan seperti itu. Tetapi Nabi mendengar dan Nabi menjawab waalaikum. Maka Aisyah berkata, qultu, saya mengatakan bal alaikumussalam wadzam. Yaitu Aisyah mengatakan akan tetapi atas kalianlah kecelakaan asam dan azam, keburukan. Ya. Dan atas kalianlah kecelakaan dan keburukan, kata Aisyah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menegur Aisyah. Beliau berkata, ya Aisyah, la takuni fahisyah. Wahai Aisyah, janganlah engkau menjadi orang yang berkata-kata kasar atau berperilaku kasar atau buruk atau tidak baik. Dalam hal ini ya syabab, Aisyah pun berkata, ma sami'ta ma qalu, apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka katakan? Kata Aisyah kepada Rasulullah SAW, yaitu wahai Rasulullah, engkau enggak dengar? Kan mereka kan mengatakan keburukan, bukan mengucapkan Assalamualaikum, tapi Assalamualaikum. Maka Rasulullah SAW menjawab, awalaysa qad radadtu alaihim alladhi qalu, bukankah saya telah menjawab apa yang mereka katakan? Saya telah mengatakan waalaikum, dan atas kalian, rawahu Muslim. Jadi di sini ya syabab, apabila kita misalnya dipukul oleh kawan, oleh orang lain secara zalim, kita balas atau tidak syabab? Boleh kita balas, bahkan baik kalau kita balas, tidak menjadi masalah. Kalau kita diejek, kita balas atau tidak kita balas? Boleh kita balas, asal balasan yang setimpal, tidak berlebih-lebih. Kalau kita didoakan keburukan, kayak di sini, didoakan keburukan, kita balas atau tidak? Tidak kita balas. Kalau dia mendoakan kita keburukan, tidak kita balas. Mengapa seperti itu? Karena pertama, kita tidak disyariatkan sama sekali mendoakan keburukan untuk orang lain. Kita telah pelajari pada bab sebelumnya bahwasanya sebagai seorang muslim itu apapun keadaannya, syawab kita tidak disyariatkan untuk mendoakan keburukan kepada orang lain, kecuali apabila dia zalim kepada kita, baru kita balas atau baru kita doakan dia keburukan. Di sini dia tidak zalim, maksud saya itu dia tidak dapat menzalimi kita. Kenapa? Karena ini alasan kedua, yaitu
dia doanya itu tidak akan berpengaruh buruk kepada kita. Beda dengan orang mukul kita, ada pengaruh buruk sama kita kan, bisa sakit, bisa bengkak dan macam-macam. Orang ngejek kita juga ada pengaruh buruk kepada kita, bikin sakit hati, mungkin orang lain juga ketawa, ya kan, bikin malu. Akan tetapi kalau doa keburukan, dia enggak ada pengaruhnya kepada kita, insyaallah. Oleh sebab itu, apabila ada orang yang mendoakan kita keburukan atau mengatakan assalamualaikum kayak gitu, maka tidak usah dibalas. Kalau kita membalas, maka kita termasuk orang-orang yang melakukan al-fuhsy, yaitu kekasaran atau keburukan budi pekerti. Hadis berikutnya yaitu hadis ketiga, an Aisyah radhiyallahu anha qalat istadzana 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala dzanu lahu fa bi'sa ibnul ashirah aw bi'sa aqul ashirah. Falamma dakhala alana lahu al-kalam fa qultu lahu ya Rasulullah qulta ma qulta thumma alanta lahu bil qawl fa qala ay Aisyah inna syarran nasi manzilatan inda Allahi man tarakahu aw wada'ahu an-nas ittiqa'ahu syih, muttafaqun alaih. Nah di sini dari Aisyah lagi ya syabab, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata permisi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki, yaitu seorang laki-laki permisi minta izin mau masuk ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan izzanulah. Beliau mengatakan berikan dia izin. Fa bi'sa ibnul ashirah, sesungguhnya dia itu adalah seburuk-buruk ibnul ashirah. Ibnul ashirah itu maksudnya adalah orang-orang yang berkumpul dengan kita, atau bahkan bisa keluarga, atau orang-orang yang selalu bermuamalah dengan kita. Jadi Nabi Muhammad SAW mengatakan dia adalah orang-orang seburuk-buruk orang-orang yang bermuamalah dengan kita. Dalam lafaz lain bisa akul ashirah, itu artinya hampir sama, yaitu saudara yang dia selalu bermuamalah dengan kita, hidup sekitar kita, tetapi dialah seburuk-buruk orang yang bermuamalah dengan kita. Maka ketika laki-laki tadi masuk ke rumah, alana lahul kalam, Rasulullah SAW berbicara kepadanya dengan lembut. Alana itu artinya adalah lembut, yaitu layyin, lembut. Maka Aisyah radhiyallahu anha pun berkata, wahai Rasulullah, engkau telah mengatakan di awal tadi apa yang engkau katakan. Kemudian engkau ngomongnya lembut dengan dia, yaitu sebelum dia masuk, Nabi mengatakan bahwasanya dia itu seburuk-buruk orang yang bermuamalah dengan orang lain. Kemudian ketika dia telah masuk, Nabi Muhammad SAW berbicara dengan lembut kepada dia, kepada orang tersebut. Maka Aisyah heran dengan perlakuan Nabi Muhammad SAW seperti itu. Maka Nabi Muhammad menjawab, ay Aisyah, wahai Aisyah, inna syarran nasi manzilatan inda Allah, sesungguhnya manusia yang paling jelek posisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia atau dibiarkan oleh manusia karena manusia ingin mengelak dari kekasaran lidahnya atau perbuatannya. Jadi ya syabab, termasuk orang-orang yang paling buruk posisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala atau martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang orang lain menghindar dari dia, itu berusaha menghindar dari dia untuk mengelak dari lisannya yang kasar. Itu kalau sama dia orang berbuat pekerjaan yang
yang baik misalnya, atau berusaha untuk menampakkan tampang yang baik, wajah yang baik, atau perkataan yang baik. Untuk apa ya syabab? Gunanya adalah untuk mengelak dari omongannya dia, yaitu dari komentarnya dia. Ya kan, kadang-kadang misalnya kita melakukan sesuatu, orang sekarang mengatakan untuk mengelak dari komentar netizen. Ya kan, nggak paham, nggak sanggup mendengar bulian orang lain atau komentar buruk orang lain. Nah, orang-orang yang suka yang seperti itu ya syabab, memberikan komentar yang buruk, yang kasar, yang tidak enak didengar, yang menyakitkan hati, maka orang-orang seperti itu adalah termasuk orang-orang yang martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah martabat yang buruk. Hadis terakhir. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Ya Aisyah, inna Allah la yuhibbul fahishal mutafahish." Rawahu Abu Dawud wa sahahahu Al-Albani. Jadi hadis terakhir ini juga hadis dari ibu kita, ya Ummul Mukminin Aisyah As-Siddiqah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai al-fahish, yaitu orang yang berbuat kasar, berkata-kata kasar atau berperilaku kasar. Kemudian al-mutafahish, yaitu orang yang sengaja berkata-kata kasar atau berbuat kasar untuk menyakiti hati orang lain." Jadi ya syabab, ada dua hal yang berbeda, ya al-fahish dengan al-mutafahish. Al-fahish itu dia memang orangnya kasar, kayak gitu kebiasaannya. Kalau al-mutafahish dia mungkin orangnya nggak kasar, atau dia kasar sejak awal, tapi sekarang dia berusaha untuk mengkasarkan kata-katanya demi orang lain sakit hati, demi orang lain marah atau semisal itu. Dan apabila kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita menjauhi dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala membenci atau tidak cinta kepada orang-orang yang kasar dan suka mengkasarkan kata-katanya agar orang lain sakit hati. Wallahu taala alam. Sampai di sini pelajaran kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.